Belum baca Ibu ya, nanti baca lagi itu ya. Jadi eh, radikal, kalau disebut dalam radikal ya, dia itu apa namanya, memperjuangkan ideologi yang kekerasan ya. Itu makanya dibilang radikal ya. Pemikiran yang pemikirannya itu tidak ada kompromi ya. Dia menafsirkan ayat-ayat biasanya langsung misalnya dengan letter-like ayatnya, jadi tidak ada tafsir-tafsir itu ya. Jadi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi kalau kena kafir ya langsung dibom atau dibunuh ya. Ini pemahaman yang radikal. Kemudian mungkin banyak pemahaman-pemahaman lain yang pemahaman radikal yang tidak ada penafsiran ya. Ya seolah-olah Islam membolehkan, padahal jika dibaca lebih lanjut tidak seperti itu ya. Ini lebih radikal, makanya ya, diri karena pemahaman Islam yang radikal. Menurut pendapat Ibu, kalau ada orang yang bom bunuh diri itu gimana Bu? Bom bunuh diri? Ya, ada orang seperti bom bunuh diri di Bali ya. Bagaimana status orang itu? Kalau Islam. ini pemahaman saya Pak ya. Ya. Kalau pemahaman saya tentang bom bunuh diri untuk membela Islam, mungkin bisa Pak. Tapi kalau bukan karena berjihad di jalan Allah, itu sudah termasuk bunuh diri lah ya Pak. Ya itulah, itu bunuh diri seperti bom itu berarti boleh. Kalau untuk membela Islam kayak teroris tuh nggak boleh Pak. Gimana maksudnya? Tadi teroris membela Islam. Itulah maksudnya kalau dia bom bunuh dirinya itu semata-mata untuk membela agama, mungkin seperti boleh. Seperti di Bali misalnya, di Bali. Ya, itu boleh Pak. Kalau boleh, mati orang banyak kali itu. Udah mati orang banyak kali ya, berdosa, nggak berperang, udah mati. Kalau di segi itu kita lihat itu udah termasuk kayak pembunuhan Pak kan, tapi si pelaku ini kan dia berniat untuk membela agama Pak. Kenapa bela agama? Siapa yang serang dia? Enggak, mungkin karena dilihat kondisi Bali itu kan banyak yang kita lihat di TV-TV itu Pak, banyak yang telanjang lah di sana, ya, kan bebas. Bisa didakwahkan, tidak perlu dibom. Saya cuma lihat sekilas di TV gitu Pak, nggak ada open saya dengar berita-berita kayak gitu Pak. Ya kan, kenapa harus dibom? Kan bisa didakwahkan, datang sana kasih tahu dakwah kan. Itu Ibu pemikiran radikal di. Tapi pada intinya itu salah Pak Almil nggak lulus nih Pak Almil ya. Nih Ibu nih radikal nih. Janganlah Pak. Pada intinya memang itu salah Pak. Itu pemikiran radikal Bu yang begitu. Dia yang boleh membunuh ketika perang. Di dalam Islam itu membunuh itu ketika perang. Ini kalau dalam keadaan damai, ini jauh Sabang. Nah, awak barat di Sabang. Itu orang Sabang di barat di barat, orang barat di Sabang. Kita bom tuh. Ya. Membunuh suatu orang manusia sama seperti membunuh seluruh manusia, itu dosanya. Ya, nggak boleh membunuh orang yang tidak berdosa. Ya, Ibu jangan radikal lah ya. Itu radikal tuh. Nah. Jadi kalau membunuh diri itu tidak diampuni dosanya, tidak disalatkan ya. Orang bunuh diri tidak boleh disalatkan, tidak boleh didoakan. Ya, Pak. Seperti binatang Pak. Iya, statusnya begitu. Apalagi membunuh orang, udah berlipat-lipat lagi dosanya itu. Ya, orang bunuh diri gantung diri saja itu tidak dianjurkan untuk didoakan ya, karena dia nggak ada keimanan tuh yang bunuh diri itu, dia sudah lost ya. Dia tidak percaya kepada Allah. Jadi orang yang bunuh diri itu tidak disuruh untuk berdoa, tidak disalatkan ya. Oke, satu lagi Bu ya. Baik Bu, tentang hadis Bu ya. Apa yang dimaksud dengan hadis yang mutawatir? Najis mutawatir. Ya. Najis mutawatir. Hadis. Oh, hadis Pak. Ya.
Hadis yang diriwayatkan diriwayatkan oleh banyak perawi. Ya, Bukhari, Muslim. itu aja. Itu aja, Bu. Yang saya tahu sih cuma itu aja, Pak. Ya, belum tepat itu ya. Jadi kalau hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang ya, yang mereka tidak mungkin berdusta ya, karena banyak orang yang meriwayatkannya itu. Jadi yang mereka itu tidak mungkin berdusta. Jadi namanya hadis mutawatir, ini hadis yang paling sahih ya. Baik, saya kembalikan Pak Azmil. Itu saja pertanyaan dari saya terkait beberapa materi profesional. Baik, terima kasih pada Pak Marzuki. Selanjutnya saya akan coba untuk berdiskusi sekaligus menguji ya tentang modul pedagogik. Pertama, coba Ibu jelaskan apa bedanya belajar dengan pembelajaran, Bu? Belajar dengan pembelajaran. Ya. Kalau menurut saya, Pak, belajar kemauan kita untuk pingin tahu sesuatu gitu. Kalau pembelajaran? Kalau pembelajaran mungkin masuk ke dalam proses atau materi yang kita sampaikan. Oke, itu masih belum sesuai, Bu ya. Belajar itu perubahan perilaku setiap individu. Perilaku apa yang berubah? Bisa dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilannya. Sedangkan pembelajaran itu adalah proses interaksi antar si pemberi informasi dengan si penerima informasi yang bertujuan untuk merubah perilaku. Nah, jadi itu Ibu pelajari lagi tuh di teori belajar ya. Ya, Pak. Kemudian apa bedanya teori behaviorisme dengan kognitivisme? BH apa tadi, Pak? Behaviorisme dengan kognitivisme. Gak usah tanya ke yang lain, Bu. Fokus ke kamera saja. Behaviorisme pembacanya, Bu. Behaviorisme. Itu Pak kan teori tentang perubahan tingkah laku, Pak. Bedanya dengan kognitivisme apa, Bu? Kognitisme ini Pak, apa? Dia pikir. Oke, belum sesuai, Bu. Silakan dipelajari lagi nanti tuh. Belum pas. Kemudian, kenapa guru itu disebut profesi, bukan pekerjaan? Guru disebut dengan profesi. Kenapa guru disebut dengan profesi? Kenapa guru disebut dengan profesi? Kenapa guru disebut dengan profesi? Karena guru Oke, lewat, Bu ya. Mau lewat. Seseorang dikatakan sebagai seorang guru apabila dia memiliki 4 kompetensi. Apa saja itu, Bu? Pedagogi itu, Pak. Terus? Apa namanya? Profesional, sosial, apa? Profesional, sosial,
profesi itu tadi ya, profesi. Sini tadi ada dulu, sini tadi. Kepribadian. Oke. Ya, Pak. Pertanyaan saya, kenapa setiap guru harus memiliki 4 kompetensi itu, Bu? Mengapa setiap guru harus memiliki empat apa tadi Pak, 4 yang 4 kompetensi itu. karena seorang guru itu harus yang pertama harus profesional, harus memiliki sikap, harus berpendidikan karena panggilan jiwa, Pak. Kenapa dia harus profesional? Apa makna dari kompetensi profesional itu? Pak, Apa makna kompetensi profesional dalam kompetensi seorang guru? Oke, lewat Bu ya. Jadi catatan tuh, jangan sampai nggak paham masalah itu. Kemudian pertanyaan saya terakhir nih. Ibu ngajarnya di mana nih? SD, SMP, SMA? SD, Pak. Oke, SD. Kita mengacu kepada teori perkembangan peserta didik, Bu. Kata Piase, siswa SD itu ada pada kategori operasional konkret. Pertanyaan saya, apa yang Ibu lakukan kepada siswa pada pembelajaran setelah mengetahui teori, bagaimana implementasi dari teori tersebut pada pembelajaran? Nah, itu. Sederhananya seperti itu pertanyaannya. Seiring perubahannya perubahan, Pak. Oke, saya bantu clue, Bu. Saya bantu sedikit ya. Apa ciri-ciri siswa atau apa ciri-ciri anak yang berada pada kategori operasional konkret? Operasional, ciri-ciri siswa yang berada pada operasional konkret sudah bisa berpikir lebihan loh. Jadinya memiliki pemikiran logis. Oke, saya pikir sudah, Bu ya. Satupun belum ada pertanyaan saya yang terjawab dengan optimal. Coba saya kasih pertanyaan bonus 1 nih, mudah-mudahan terjawab. Coba sebutkan bentuk implementasi dari P5 PPRA pada kurikulum Merdeka. Implementasi P5 PPRA, bentuk kegiatannya seperti apa? Project, Pak. Iya, proyeknya apa maksud saya? Mengolah sampah, bisa, Pak? Mengolah sampah. Kenapa harus itu? Kira-kira? Ini karena kan kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu kan siswa itu kan belum bisa membedakan mana sampah organik dan non organik gitu. Untuk mengurangi sampah tujuannya, Pak. Baik, saya pikir sudah ya. Setelah ini kan Ibu kan merekam ya. Ibu merekam kan. Nanti hasil rekamannya selain harus Ibu upload, juga harus Ibu pelajari. Kira-kira Ibu kendalanya di mana, lemahnya di mana. Kemudian silakan dicari kembali, dipelajari kembali setiap apa-apa hal yang menjadi kelemahan Ibu, agar nanti Ibu bisa lebih siap dalam menghadapi UP. Nah, kalau kita melihat atau meninjau dari hasil komprehensif Ibu, tentu Ibu masih bisa dikatakan dalam kategori belum siap untuk UP.
Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan baik dari aspek profesional maupun pedagogik yang belum bisa Ibu jelaskan. Atau bahkan tadi kata Pak Marzuki, Ibu udah termasuk kategori ini malah radikal karena membenarkan bom Bali. Nah, ini kan rekaman ini nanti kalau sampai ke Menteri Agama kan bahaya nih, Bu. Nah, jadi Saya kan ngerti tentang radikal, silakan Pak. Ibu pelajari lagi dalam-dalam, kemudian analisis lagi nanti hasil rekaman videonya. Gitu, Bu ya. Nanti untuk hasil komprehensifnya Ya, Pak. nanti akan kami kombinasikan dulu antara skor yang saya berikan dengan skor diberikan oleh Pak Marzuki. Untuk kalau misalkan lulus nanti lanjut ke PPL, kalau nggak lulus nanti Ibu harus remedial atau mengulang. Gitu Bu ya. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Ibu boleh keluar room. Assalamualaikum Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.